Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya lama sekali. Ya, sudah lama banget ya nggak menyapa pendengar ya. Assalamualaikum semuanya pendengar. Waalaikumsalam Mbah Kito. Apa kabarnya Mbah Kito? Oh, sehat, sehat, sehat. Mas Alek, gimana kabarnya Mas Alek? Ya saya alhamdulillah sehat Mbah. Berkat doanya Mbah Kito saya sehat selalu. Alhamdulillah. Lebaran kemarin mudik nggak Mas Alek? Mudik Mbah, alhamdulillah bisa mudik. Ya, bisa ketemu sama keluarga di Cirebon sana. Oh ya, si bocil Arwen ikut nggak? Ya tentu saja ikut sama istri saya. Kalau nggak ikut nanti dia kehilangan saya. Nanti papa. Oh iya, memang ya Arwen itu kalau sama Mas Alek itu sama ini pendengar ya, kalau sama bapaknya ini aduh itu nempel sekali ya. Ya maklum Mbah, namanya juga anak perempuan Mbah. Lucu ya itu ya si Arwen itu ya, inyul-minyul. Waduh, apa itu lagi minyul-minyul? Masalah ini saya juga mau mengucapkan selamat Lebaran ya bagi yang merayakan ya, apalagi yang puasanya full itu ya. Selamat semuanya ya, selamat Lebaran ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, misalnya yang bikin menyinggung hati dan perasaan dan pikirannya pendengar semuanya atau masalah juga ya. Saya pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, mudah-mudahan permohonan maaf saya diterima semuanya oleh pendengar semuanya ya. Ya Mbah, saya juga pendengar mohon maaf atas misalnya ada salah-salah saya dalam menyampaikan sesuatu, ada yang menyinggung perasaan panjenengan semuanya gitu. Saya tidak bermaksud demikian ya, tapi kalau misalnya keperucut dari mulut saya ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, setulus-tulusnya saya mohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Ya. Nah, Mas Alek ya. Ini sebenarnya kemarin itu saya itu mau wanti-wanti kalau misalnya Mas Alek bikin kontennya itu sebelum Lebaran ya. Oh ya, wanti-wanti apa Mbah? Ini Mas Alek berkaitan dengan Lebaran ya. Sebelumnya ini nggak apa-apa kan kalau misalnya saya ngomong dulu. Nggak apa-apa Mbah, nggak apa-apa. Ya jadi begini Mas Alek. Biasanya itu kan kalau Lebaran itu kan kumpul sama keluarga besar tuh pasti bahasnya itu yang ini pertanyaan pasti seputar sudah lulus belum gitu ya. Udah nikah belum, itu udah punya anak belum, kapan nikahnya, itu kalau bisa sebenarnya ya, kalau sebenarnya saya sampaikan sebelum Lebaran ya kontennya, tapi kan sekarang udah Lebarannya udah ya, buat Lebaran berikutnya lah. Lah kalau bisa pendengar semuanya, kalau bisa mohon jangan diutarakan pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti itu. Oh iya betul sekali Mbah, betul. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu Mbah. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya bertanya ke orang yang hatinya itu memang gampang kesenggol ya. Itu jadi baru lagi momen memaafkan. Kumpul keluarga yang harusnya satu gitu ya. Harusnya itu rukun, ramah, tentrem. Itu malah dengan pertanyaan muncul pertanyaan. Skripsinya udah selesai belum itu. Emangnya skripsi itu kayak beli kacang itu gampang itu ya. Ya iya. Mohon ya ini jangan diulangi ya pendengar siapapun ya. Kalau di keluarga besar saya masalah. Ya Mbah. Di keluarga besar saya, kalau misalnya entah itu anak saya atau siapa gitu ya, adik saya misalnya ngomong kayak gitu menyinggung yang dari perantauan terus nanya sudah menikah belum, kapan nikahnya, itu langsung saya semprot. Waduh, disemprot. Iya, saya kumur-kumur terus semprot mukanya. Enggak. Pokoknya itu dilarang ya. Pertanyaan-pertanyaan itu menyinggung sekali itu. Pertanyaan yang jahat sekali ya. Betul Mbah, betul. Nah, iya benar pendengar. Karena saya itu pernah ngalami Mbah, waktu pulang terus ditanya zaman segitu tuh kapan lulus itu, terus habis itu kapan nikah itu sebenarnya sakit hati saya tuh, tapi ya saya cuma senyum aja, ya segera itu saya jawab segitu. Tapi saya takutnya itu ada orang yang nggak sabaran terus pas ditanya seperti itu malah marah. Harusnya momen Lebaran yang rukun itu malah jadi bikin dosa baru lagi. Nah itu dia ya, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ngomongnya kalau ditanya itu kan pertanyaan masa depan. Ya perendas saya mau merocot ngomong dasmu. Maaf ya pendengar ya, ini saya itu memang kadang-kadang Kasar, makanya harus saya amplas.
Makanya Mbah Gito tuh harus diamplas biar enggak kasar. Aduh. Enggak, maksudnya begini. Kalau memang itu didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan, itu kan pertanyaan masa depan. Harusnya pertanyaannya, kuburannya udah siap belum? Lah itu pertanyaan masa depan yang paling hakiki ya. Ya betul sekali Mbah. Iya, kalau ngomong pertanyaan masa depan tuh, kuburannya udah siap belum gitu. Amal ibadahnya udah siap belum untuk di akhirat gitu. Ya sudah, ini mau cerita apa masalah malam ini? Nah ini mumpung saya sowan ke tempatnya Mbah Gito, ini saya lihat kok di depannya Mbah Gito banyak sekali padi-padi ini gabah-gabah. Oh iya, ini punya tetangga saya. Oh kirain punya Mbah Gito. Bukan ya, saya nggak punya sawah ini, jadi pelataran ini ya kadang dipinjam sama tetangga saya untuk mebek gabah ya. Nggak apa-apa ya, itu amal ibadah ya, dipakai saja ya. Ya paling saya nanti dikasih sekarung. Oh berarti ngarep Mbah. Enggak ngarep ya, maksudnya bersama-sama lah. Kalau misalnya kadang tuh ada di tempat saya ada orang yang nggak punya lahan parkir, terus parkir di tempat saya ya asal saling mengerti aja, saya nggak apa-apa silakan dipakai. Tapi memang ada tetangga itu yang dipakai parkir sebentar aja untuk jemput itu kadang-kadang udah ngomel ya, itu aduh kebangetan sekali. Ya nggak gitu Mbah, memang mungkin kadang butuh. Ya kalau cuman ngomongnya ngomong sebentar di sini ngiyop sebentar tuh kan nggak apa-apa, jangan dimarahin. Oh Mbah Gito pernah. Iya dulu saya pernah dijemput itu ya untuk ngobrol di tempat teman saya. Lah kebetulan itu supirnya parkir di tempat tetangga saya. Tetangga saya ngomel-ngomel. Wah itu pas tahu saya yang keluar yang dijemput langsung minta maaf tetangga saya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Orang tuh beda-beda ya. Iya beda-beda Mbah. Oh, sudah, ini mau cerita apa nanti delewer kemana-mana? Biasanya juga gitu sama Mbah Gito. Oh, cerita apa Mas Alek? Ini wayang yang sedang saya gambar ini Mbah. Iya. Wayangnya nggak ada ya? Nggak ada. Wayangnya itu ada di rumahnya Mas Alek ya? Iya betul sekali. Nah ini Mbah, wayang yang sedang teman-teman saksikan semuanya ini sebenarnya tidak ada wayang bakunya. Wayangnya yang sedang saya gambar adalah Citranggada. Citranggada itu adalah saudaranya dari Bisma ya, saudara tiri ya hitungannya itu, satu ayah beda ibu. Oh iya. Oh ini yang Sentanu nikah sama Durgandini jandanya Palasara itu ya? Betul sekali Mbak. Oh iya. Oh wayangnya yang cerita ini ceritanya. Ya betul sekali. Nah karena tidak ada wayang bakunya maka ini sebenarnya zona bebas buat saya ya. Nah karena zona bebas buat saya maka saya mengkreasikan wayang Citranggada seperti ini dengan wujudnya sih guratan-guratannya adalah polesan-polesan guratan Cirebon ya, grafis Cirebon. Oh iya, mumpung ya Mas Alek ya. Iya, saya lagi belajar lagi wayang Cirebon, Mbah. Iya, betul. Biar nggak lupa ya sama tradisinya Mas Alek sendiri. Betul sekali, Mbah. Lanjut gimana? Nah, Citranggada ini sebenarnya ceritanya sebentar ya. Citranggada ini yang akan menggantikan si Bisma karena waktu itu Bisma bersumpah tidak akan menikah, bahkan tidak akan kawin karena waktu itu juga sudah selibat ya, sudah dikebiri. Ya betul ya, semacam gitulah. Iya. Oh ada di cerita yang Bisma itu ya? Betul sekali. Iya, lanjut. Nah terus kemudian Citranggada ini menikah dengan seorang perempuan ya, tapi waktu itu tidak memiliki anak dan di suatu tempat. Oh ya sebentar. Citranggada ini ada di kerajaan Astina ya pendengar ya, kalau pendengar yang belum tahu. Anak dari Sentanu nikah dengan Durgandini, di mana Durgandini adalah janda dari Palasara. Kalau yang dari sumber yang saya pakai ya Mbak. Ya. Lalu. Nah suatu ketika di daerah jauh sana Mbak, sebentar Mbak saya udut dulu. Udut lagi? Ya nggak apa-apa kan. Ini kan saya kan yang penting kan nggak ngebul ke Mbah Gito, udah selalu kayak gitu kan Mbah. Iya, moga. Dikecrus lu. Ya, benar ya, dengar. Nah, di suatu tempat di daerah lain ada seorang raja Gandarwa. Waduh, ini kok malah horor? Bukan Mbah, kalau Gandarwa sendiri sebenarnya kalau di versi Mahabharata itu di India sana, Gandarwa adalah strata dewa yang mungkin kastanya itu rendah dan itu urusannya dengan musik. Dewa yang pandai memainkan musik, hampir setaraf dengan dewa tapi sebenarnya tidak dewa juga. Nah namanya sama adalah
Citrangada juga. Oh, jadi ini namanya bukan genderuwo ya. Bukan, Mbak, beda lagi. Kalau itu kan hantu. Nah, kalau ini Gandarwa. Gandarwa itu adalah musisinya dewa. Oh ya. Lalu gimana? Itu si Gandarwa namanya Citrangada juga. Iya, betul. Nah, dia tidak mau ada dua nama Citrangada di bumi ini. Lah, kenapa? Ya nggak tahu, mungkin apa ya, sensitif atau apa gitu, tidak mau disama-samain. Nah, akhirnya dia mengirimkan surat kepada Citrangada yang di Astina, yang sedang saya gambar ini, yang sedang pendengar saksikan ini. Yang isi suratnya adalah meminta Citrangada, saudaranya si Bisma ini, untuk mengganti namanya. Jika tidak, maka kerajaannya akan diluruk dan akan dibunuh Citrangada. Lah, tentu saja waktu itu sebenarnya Citrangada itu sopan ya, dinasihati oleh Bisma. Jangan buru-buru, bilang aja. Kalau saya mengganti nama saya dengan nama yang lain, apa bedanya kalau nanti ada orang lain juga yang namanya sama dan tersinggung dan meminta saya untuk mengganti namanya. Jadi ngapain saya harus berganti nama gitu, biarkan kita hidup damai. Tapi Citrangada yang Gandarwa itu tidak terima, Mbak. Oh ya. Terus kemudian diserang. Ya, akhirnya perang, Mbak. Nah, pertempurannya terjadi hampir selama 3 tahun, Mbak. Lama sekali. Iya. Nah, ini sama-sama saktinya, Citrangada Gandarwa sama Citrangada yang saudaranya Bisma ini sama saktinya. Bertempurlah mereka. Nah, akhirnya Citrangada ini tewas. Nah, saya mohon maaf ya, dulu memang saya ngawur ya waktu di yang cerita yang biasa, wayang saya yang pertama saya bilang Citrangada sana Citrawirya itu terserang COVID. Lah iya, itu masalah itu. Nggak boleh begitu masalah itu, takut ada orang yang tersinggung ya. Mungkin ada saudaranya kena COVID atau apa, mendengarkan cerita masalah. Nggak terima ya, nggak boleh begitu masalah. Ya maaf pendengar. Ini momennya maaf-maafan, saya juga minta maaf ya. Tapi ya saya tidak akan saya hapus, itu biarkan jadi catatan digital saya lah ya, ada dosa digital saya seperti itu, bikin cerita seperti itu. Tapi kalau Citrawirya sendiri sebenarnya konon katanya memang meninggal karena pernafasan, Mbak, sesak nafas atau apa, pokoknya penyakit pernafasan. Nah, mungkin bisa berbau dengan COVID yang zaman dahulu. Oh ya. Jadi ya jangan tersinggung ya pendengar kalau misalnya ada yang kerabatnya terkena COVID dan meninggal. Saya mengucapkan bela-sungkawa tapi tidak bermaksud untuk menyinggung Anda yang mendapatkan ujian seperti itu. Tidak. Saya tidak ke sana arahnya. Seestu saya nggak pernah punya niatan untuk bikin singgungan seperti itu. Iya. Mohon maaf ya pendengar ya. Kadang masalah itu kadang-kadang juga orangnya sensitif ya. Kalau misalnya bikin salah sedikit itu terus kepikiran terus. Ya sama kan, Mbak. Kita tuh memang begitu ya. Kalau bisa ya, tapi mau bikin nggak nyinggung perasaan orang lain itu kadang-kadang kita bercanda tuh kebangetan sih, Mbak. Iya. Makanya ya jangan kebanyakan bercanda. Ya tapi kalau serius terus juga nanti hidupnya sepaneng, Mbak. Iya. Ya bikin santai aja masalahnya. Ya. Lah terus ini ceritanya gimana? Nah ya sebenarnya ceritanya cuma sebatas itu. Si Citrangada itu belum punya keturunan waktu meninggal itu, akhirnya tahta diberikan kepada Citrawirya. Ya, Citrawirya itu adiknya, di mana Citrawirya sendiri nanti akan meninggal karena penyakit pernafasan. Itu juga ada saya ceritakan di wayang pertama saya, gambar saya yang pertama yang masih cupu sekali, wayang Abiyasa di situ. Nah, demikian pendengar, saya mohon maaf ya, sudah lama sekali nggak upload karena memang berniat untuk liburan dulu. Saya mumpung libur syuting ya, liburan saya juga libur lebaran gitu ya, liburan lah, jadi nggak ngonten dulu. Iya nggak apa-apa ya, dinikmati masalah liburannya. Betul sekali, untuk momen keluarga, Mbak. Betul, untuk keluarga itu penting ya. Jangan ngonten terus tapi keluarga ditinggalkan. Kalau punya keluarga tetap harus dibimbing, dibina. Betul sekali, Mbak. Oh iya. Oh jadi begitu aja ceritanya masalah. Betul, begitu aja. Terima kasih banyak pendengar yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Saya berdoa mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Saya Alex Suhendra. Kita akan bertemu lagi di huruf apa nih, Mbak, berarti? Kalau ini huruf C ya berarti huruf D ya. Ini putaran keberapa masalah? Putaran ketiga, Mbak. Udah putaran ketiga ya. Udah banyak sekali ya. Belum, Mbak. Tapi lumayan lah ya. Iya, lumayan. Ya sudah. Saya juga gitu ganti suara. Undur diri ya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin ya.
bagi pendengar semuanya yang tersinggung dengan kata-kata saya mohon maaf. Ya, silakan saya kembalikan lagi ke Mas Alex. Ya, begitu saya Alex Wendra undur diri, sampai ketemu lagi di huruf D putaran ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alex bawa oleh-oleh enggak? Bawa Mbak, ini udah saya siapkan. Ini kan saya bawa kue cepit buat Mbak Gito. Terima kasih, makasih. Ditutup Mas Alex. Ya udah ini udah. Belum dik.